Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Balkis Isna Aulia, Syafira Resvani, Firstia Tulfavieri, dan Nabila Putri. Di sini kami akan memaparkan materi tentang gangguan mood. Definisi dari gangguan mood. Gangguan mood merupakan suatu sindrom yang terdiri dari tanda-tanda dan gejala-gejala yang berlangsung dalam hitungan minggu hingga bulan, yang mempengaruhi fungsi dan pola kehidupan sehari-hari. Menurut American Psychiatric Association, gangguan mood didefinisikan sebagai disregulasi pervasif dari suasana perasaan dan aktivitas psikomotor yang berhubungan dengan gangguan terkait bioritmik dan kognitif. Gangguan mood pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu gangguan unipolar dan gangguan bipolar. Gangguan unipolar atau gangguan depresi adalah gangguan fungsional kesehatan mental yang berhubungan dengan beban penyakit yang berat, sehingga berdampak pada pasien, keluarga, komunitas, dan juga ekonomi. Sedangkan gangguan bipolar merupakan gangguan mood di mana pasien memiliki periode gangguan depresi maupun gangguan manik. Lalu ada faktor-faktor penyebab dari gangguan mood. Pada abad ke-20, diketahui bahwa ketidakseimbangan neurokimia menjadi penyebab patofisiologi dari gangguan mood. Ketidakseimbangan neurokimia yang meliputi sintesis dan sekresi dari norepinefrin dan serotonin menjadi dasar penyebab gangguan depresi. Penelitian terbaru menemukan bahwa pasien dengan gangguan depresi memiliki kadar norepinefrin yang rendah. Menurut ahli psikiatri biologi, pikiran manusia dapat berhubungan terhadap proses neurokimia, neurofisiologi, neuroendokrin, dan genetik. Bentuk dari gangguan mood. Yang pertama ada diagnosis gangguan unipolar. Gangguan unipolar atau gangguan depresi mayor memiliki gejala penurunan mood, yaitu hilangnya ketertarikan beraktivitas, hilangnya tenaga dan konsentrasi, mengalami gangguan tidur dan nafsu makan, serta peningkatan pada masalah kesehatan. Menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, 5th edition, kriteria diagnosis depresi meliputi adanya kesedihan atau anhedonia dengan total 5 atau lebih gejala selama 2 minggu. Lalu yang kedua ada diagnosis gangguan bipolar. Pada gangguan bipolar terdapat perubahan suasana hati yang dramatis tinggi, atau marah menjadi sedih dan putus asa yang tidak disebabkan oleh obat-obatan atau gangguan pada fisik. Bipolar dibagi dalam 3 fase, atau disebut juga episode manik, depresi, dan campuran. Periode tertinggi dan terendah disebut periode mania akut dan periode bipolar depresi. Gejala dan diagnosis periode bipolar depresi sama dengan gangguan unipolar. Sedangkan periode manik akut dikarakteristikan adanya fluktuasi perilaku yang menyimpang, misalnya banyak bicara, nada bicara keras, egomanik, paranoid, dan tidak taat aturan, sekurangnya selama 1 minggu. Episode dalam bipolar. Yang pertama ada episode manik, yaitu ledakan ekspresi dari simptom yang ekstrim yang melibatkan peningkatan level berpikir, berperilaku, dan emosional yang abnormal, yang menyebabkan gangguan pada fungsi sosial atau pekerjaan. Bipolar dalam fase manik terjadi saat peningkatan emosi. Biasanya penderita merasa energinya meningkat dan sangat bersemangat dalam menjalani aktivitas. Berikut ini adalah ciri-ciri yang biasanya dialami oleh pasien bipolar episode manik dengan jangka waktu yang paling sedikit selama 2 minggu. Pasien mengalami lebih dari 4 tanda atau lebih dari gejalanya. Yang pertama ada grandiositas atau percaya diri yang berlebihan. Lalu yang kedua, berkurangnya kebutuhan tidur. Yang ketiga, cepat dan banyaknya pembicaraan. Yang keempat, lompatan gagasan atau pikiran berlomba. Yang kelima, perhatian mudah teralih. Yang keenam, ada peningkatan energi dan hiperaktivitas dari psikomotornya. Lalu yang ketujuh, meningkatnya aktivitas untuk bertujuan seperti sosial, seksual, pekerjaan, dan sekolah. Lalu yang kedelapan, ada tindakan-tindakan sembrono. Lalu yang kedua ada episode depresi, yaitu keadaan di mana seseorang berdelusi, berhalusinasi, dan usaha untuk bunuh diri. Hal ini lebih sering terjadi pada depresi bipolar daripada depresi unipolar. Penderita terkadang memiliki suasana hati yang terus-menerus tertekan dan kehilangan kegembiraan dalam aktivitas yang biasanya memberi kesenangan.
mengalami penurunan atau kenaikan berat badan, insomnia atau hipersomnia, mengalami agitasi atau retardasi, kehilangan energi, perasaan bersalah, penurunan konsentrasi, mengalami kebingungan dan keputusasaan untuk menjalani hidup. Lalu yang ketiga ada episode campuran. Biasanya terjadi pada masa peralihan antara episode manik dan depresi, yang ditandai dengan setidaknya selama 1 minggu pasien mengalami episode mania dan depresi yang terjadi secara bersamaan. Berikut adalah ciri-cirinya. Yang pertama, pasien mudah mengalami mood yang tereksitasi. Yang kedua, mengalami irritable. Yang ketiga, mudah marah. Yang keempat, mengalami serangan panik. Yang kelima, agitasi. Yang keenam, mudah menangis. Yang ketujuh, mengalami insomnia berat. Yang kedelapan, mengalami waham kejar. Yang kesembilan, seringkali bingung. Dan yang kesepuluh, mengalami grandiositas. Selanjutnya ada metode asesmen. Ada beberapa metode terapi gangguan mood yang efektif dapat dilakukan. Seperti yang pertama ada terapi psikologis yang dibagi menjadi beberapa bagian. Ada terapi psikodinamika yang menjelaskan atau berupaya membantu pasien memperoleh pemahaman atas konflik yang direpres dan seringkali mendorong pelepasan agresivitas yang selama ini diasumsikan terarah ke dalam diri. Atau dalam bahasa yang paling umum, tujuan terapi psikoanalisis adalah mengungkapkan motivasi laten atas depresi yang dialami oleh pasien. Yang kedua, ada terapi kognitif berbasis pola pikir yang memfokuskan pada pencegahan kekambuhan setelah keberhasilan suatu penanganan depresi. Terapi ini didasari asumsi bahwa kerentanan untuk mengalami kekambuhan dan berulangnya depresi diakibatkan oleh asosiasi yang berulang antara mood depresi dan pola pikir negatif, menilai rendah diri sendiri, dan putus asa selama berlangsungnya episode depresi mayor. Lalu yang kedua, ada terapi biologis gangguan mood, yang dibagi juga menjadi beberapa bagian. Ada terapi elektrokonvulsif atau penanganan kontroversial untuk depresi parah, yaitu ECT, atau elektrokonvulsif terapi dengan penggunaan kejutan unilateral, anestetik, dan pengundaran otot untuk mengurangi efek samping yang tidak diinginkan. Yang kedua, ada terapi obat. Tidak semua obat-obatan ini berhasil bagi semua orang, dan juga ada beberapa efek sampingnya. Intervensi. Gangguan depresi dapat ditangani dengan perubahan pola hidup, terapi psikologi, dan dengan pengobatan antiretroviral atau ARV. Dilarang untuk keras menghormati diri sendiri dengan alkohol, merokok yang berlebihan, dan narkoba, karena zat yang terkandung di dalamnya dapat meningkatkan gejala depresi dan menimbulkan masalah lain. Berikut beberapa cara penanganan gangguan mood. Yang pertama, ada perubahan pola hidup seperti berolahraga, mengatur pola makan, berdoa, memiliki keberanian untuk berubah, dan rekreasi. Yang kedua, terapi psikologi seperti terapi interpersonal, konseling kelompok, dan dukungan sosial, terapi humor, dan terapi kognitif. Dan yang ketiga, ada pengobatan secara klinis. Adapun beberapa cara mencegah depresi agar tidak terjadi atau tidak datang kembali adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada bersikap realistis terhadap apa yang kita harapkan dan apa yang kita lakukan. Dan yang kedua itu tidak menyalahkan diri sendiri atau orang lain saat kita melakukan suatu kesalahan atau mengalami kegagalan. Yang ketiga itu tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain ataupun kehidupan orang lain. Yang keempat itu pikiran untuk menyimpan keputusan besar sampai sembuh dari depresi, seperti menikah, bercerai, tentang pekerjaan atau sekolah, bicarakan dengan teman, profesional, psikolog atau konselor atau psikiater. Orang yang kita sayangi atau kita anggap mampu membantu untuk melihat gambaran besarnya. Yang kelima itu ada dukungan keluarga sosial dengan mengatakan jika kita mengalami masalah atau sedang mengalami depresi. Berikut contoh kasus yang dialami oleh salah satu artis asal Indonesia, yaitu Marshanda atau Caca. Marshanda diidentifikasi mengalami bipolar
setelah dia menggugah video di mana dirinya mengatakan kalimat-kalimat negatif serta makian yang ditujukan kepada teman-temannya sewaktu masih duduk di bangku sekolah dasar. Dari video tersebut, dapat dikatakan bahwa Marshanda menganggap bahwa teman-temannya sering melakukan bullying dan membuat dirinya merasakan kesepian, kesendirian, dan merasa dimusuhi. Padahal kenyataannya, saat Marshanda masih duduk di bangku sekolah dasar, orang tuanya bercerai, sehingga membuatnya sangat terpukul. Berdasarkan teori Erikson, keadaan buruk tersebut mengakibatkan Marshanda gagal untuk melalui tahap krisis psikologi industri versus inferiority dan membentuk kepribadian inferiority atau kepribadian yang menganggap dirinya rendah sehingga berdampak pada kepercayaan dirinya. Dengan kepribadian seperti itu, Marshanda menilai segala perlakuan yang dia terima merupakan perlakuan yang merendahkan dia sehingga muncullah pemikiran bahwa teman-temannya memusuhi, menjauhi, dan tidak mau berteman dengannya. Marshanda mengalami periode mania parah yang merupakan salah satu ciri bipolar jenis pertama yang menyebabkan ketidakmampuan untuk beraktivitas dengan normal. Yang terakhir, ada kesimpulan. Gangguan mood pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu gangguan unipolar dan gangguan bipolar. Pasien diklasifikasikan sebagai gangguan unipolar apabila hanya ada periode gangguan depresi saja, dan diklasifikasikan sebagai gangguan bipolar apabila terdapat periode gangguan depresi dan juga gangguan manik. Dalam metode asesmen, terapi gangguan mood dapat berakhir dengan sendirinya dalam batas waktu tertentu. Metode terapi yang efektif dapat dilakukan seperti terapi yang bersifat psikologis dan juga biologis. Lalu, dalam intervensi gangguan mood dapat ditangani dengan perubahan pola hidup, terapi psikologis, dan dengan pengobatan atau antiretroviral atau ARV. Dan juga ada beberapa cara penanganan gangguan mood, yaitu dengan perubahan pola hidup, terapi psikologi, dan juga pengobatan. Dan berikut adalah daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak video ini hingga selesai. Sekian presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.